Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri forum peningkatan kepatuhan registrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk transportasi yang tertib dan berkeselamatan di Jakarta. Dalam fokus grup discussion yang bertemakan peningkatan kepatuhan registrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk transportasi yang tertib dan berkeselamatan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan pihaknya mengajak masyarakat melaksanakan kewajiban pajak dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Menurutnya, ETLE mendisiplinkan pembayaran pajak kendaraan. Irjen Pol Firman Santiabudi juga menjelaskan, Korlantas Polri berupaya mencegah kelalaian pembayaran kewajiban pajak dengan ETLE, karena hal itu merupakan aspek penegakan hukum. Ya, yang pertama tugas kepolisian khususnya lalu lintas adalah kita mensupport ya rekan-rekan kita di Samsat untuk mengoptimalkan pajak kendaraan. Kami sendiri sangat berkepentingan terhadap registrasi dan identifikasinya, karena dari data yang akurat kita bisa nanti memberikan pelayanan yang juga lebih maksimal kepada masyarakat. Ya, apakah itu nanti masyarakat, kita tidak berharap sesuatu terjadi, tapi yang pasti kalau tertib data, nanti pajak itu akan mengikuti. Pajak negara nanti lainnya dikembalikan lagi kepada kualitas pelayanan, karena negara punya kemampuan untuk banyak hal dari pajak yang terkumpul. Kami sekali lagi dari pihak kepolisian lalu lintas dalam hal ini akan terus memberikan support kepada rekan-rekan kita di Samsat untuk bisa melaksanakan tugasnya. Pajak terkumpul, dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dengan anggaran yang ada. Pemerintah memiliki data yang valid. Sementara itu, Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono mengatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali pembina Samsat. Ia berharap hal tersebut membuat masyarakat lebih taat pajak. Dasar inilah kemudian bersama-sama Pak Kakor Lantas maupun juga Dirjen Bina Keuangan Daerah, kami memfungsikan kembali pembina Samsat. Gunanya adalah untuk melakukan registrasi kembali penataan yang baik terhadap data, karena data yang baik ini tentu akan berdampak kepada Gakum. Dan kemudian data yang kita miliki pun ini kemudian bisa mengingatkan masyarakat, mengingatkan pemerintah daerah akan potensi pendapatan daerah. Dengan demikian kita harapkan proses registrasi, proses verifikasi yang kita lakukan dengan kesempatan yang sangat baik ini dan termasuk mengedukasi masyarakat akan bisa meningkatkan masyarakat taat membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Kakor Lantas Polri memberikan support kepada jajaran di sistem administrasi Manunggal Satu Atap. Menurutnya, hasil pajak akan kembali ke masyarakat dengan bentuk pelayanan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Bagian Teknologi, Informasi dan Komunikasi Korlantas Polri. Jabatan Kabaktik baru diberikan kepada Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Kabaktik Korlantas Polri merupakan jabatan strategis sesuai Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Mabes Polri. Kabaktik merupakan unsur yang membantu Kakor-Lantas Polri dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi dalam sistem operasional Korlantas Polri. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengapresiasi Kombes Pol Abdul Syukur atas kinerja selama bertugas di Korlantas Polri. Kakor Lantas menyampaikan, Kombes Pol Abdul Syukur menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korlantas Polri dalam pengelolaan sistem teknologi dan informasi. Kini, tugas dan tanggung jawab jabatan Kabak TIK Korlantas Polri telah resmi diserahkan kepada Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Dengan ini, Kombes Pol Imade Agus Prasetya menerima tugas serta tanggung jawabnya. Sebelum mengakhiri alat ini, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, sumbangsi, dan kontribusi yang telah diberikan oleh Kombes Pol Abdul Syukur SH dalam pelaksanaan tugas sebagai Kabaktik Korlantas selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan
saudara telah mampu menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Berbagai upaya telah saudara lakukan di bidang informasi dan komunikasi. Dan selamat atas jabatan barunya sebagai Kabak Kerma Probin Opsnal Bahar Kampori. Semoga di tempat tugas yang baru dengan pengalaman saudara selama ini akan dapat berperan lebih baik dan lebih sukses. Selanjutnya kepada Kombes Pol Imade Agus Prasetya, saya mengucapkan selamat atas jabatan baru. Saya berharap saudara dapat menjalankan peran saudara sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa organisasi ini berkembang ke arah yang lebih baik. Segera lakukan mapping, pemetaan pada tugas-tugas yang akan dihadapi. Pelajari situasi dan segera gerakan roda kesatuan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kesempatan tersebut, Kakor Lantas Polri turut menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diberikan kepada Kombes Pol Imade Agus Prasetya. Irjen Pol Firman Santiabudi berharap dapat segera mengembangkan dan meningkatkan pemikiran inovatif terhadap pelayanan masyarakat. Menutup upacara serah terima jabatan, Kakor Lantas Polri memberikan cindera mata kepada Kombes Pol Abdul Syukur karena mampu memberikan kinerja yang mampu mengembangkan Korlantas Polri ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menghadiri rapat koordinasi terbatas PT Jasara Harja tahun 2022 di Jakarta. Dalam sambutannya, Dirjen Korlantas Polri menyampaikan pihaknya mengusulkan proses penghapusan pembiayaan ganti kepemilikan kendaraan bermotor atau BBN 2. Hal tersebut untuk menertibkan data pemilik kendaraan. Dalam rakortas yang digelar PT Jasara Harja tersebut, Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya mengusulkan proses penghapusan pembiayaan ganti kepemilikan kendaraan bermotor atau BBN 2. Menurutnya, strategi ini dapat menertibkan data pemilik kendaraan kepada pihak kepolisian dan selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri, sehingga penegakan hukum di jalan dapat mengeluarkan inovasi melalui ETLE. Tentang penghapusan kendaraan bermotor. Ini adalah upaya untuk bisa kita memverifikasi data dengan baik. Banyak kendaraan-kendaraan yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu enggak dibayar pajak tapi masih berjalan. Ada dalam ketentuan, Pak. Lebih dari 2 tahun itu sudah bisa dihapus secara ini. Nah, ini yang pelan-pelan nanti akan kami sosialisasikan, Pak. Mohon izin konteksnya kami sebagai ini. Terima kasih. Mohon dukungan teman-teman semuanya nanti. Koordinasi terbatas ini mengusung tema The Force, Focus, Ownership, Resilience, Collaboration, and Execution. Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono menjelaskan, Task Force adalah kelompok kerja mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak agar dapat dieksekusi secara cepat. Ia berharap dukungan kepada semua pihak untuk turut berkontribusi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan memimpin serah terima jabatan Kasubdit Daggar Ditgakum Korlantas Polri di ruang kerja Dirgakum Korlantas Polri Jakarta. Serah terima jabatan Kasubdit Daggar Ditgakum Korlantas Polri telah dilaksanakan pada Rabu 13 Juli 2022 di ruang kerja Dirgakum Korlantas Polri Jakarta. Kasubdit Daggar Ditgakum Korlantas Polri yang baru, yakni Kombes Pol Karsiman, sebelumnya ia menjabat Kabid TIK Polda Jambi, menggantikan Kombes Pol Imade Agus Prasetya yang kini menjabat Kabak TIK Korlantas Polri yang menggantikan Kombes Pol Abdul Syukur. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan langsung memimpin upacara serah terima jabatan Kasubdit Daggar Ditgakum Korlantas Polri tersebut. Brigjen Pol Aan Suhanan mengucapkan selamat bertugas kepada Kombes Pol Imade Agus Prasetya dan Kombes Pol Karsiman atas jabatan barunya. Mutasi ini juga sebagai penyegaran dan pembinaan karir anggota kepada Kombes Pol Imade. Diharapkan ke depan dapat mengembangkan inovasi ETLE. Diketahui saat ini ETLE telah dimiliki di 12 Polda. Dirgakum Korlantas Polri berharap ke depan ETLE juga bisa bertambah di Polda-Polda lainnya. Dirgakum juga berpesan kepada Kasubdit Daggar yang baru agar kerjasama dengan stakeholder dan lembaga terkait lainnya dapat terus dijaga dan dikembangkan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Tingkatkan profesionalisme dan kembangkan potensi diri. Korlantas Polri menggelar coaching klinik bagi personil PJR atau petugas jalan raya Satlantas yang diikuti 69 peserta dari 34 Polda. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan memimpin pembukaan coaching klinik. Coaching klinik ini dilaksanakan dari mulai tanggal 13 Juli hingga 15 Juli 2022 yang diikuti personil PJR yang memegang kendaraan dinas khususnya tim patroli Satlantas. Kegiatan coaching klinik diikuti 69 peserta dari 34 Polda yang dilaksanakan di Hotel Grand Teak Serpong. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan dalam sambutannya ketika membuka coaching klinik mengatakan, personil dari tiap-tiap jajaran Polda yang mengikuti pelatihan dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan serius. Tujuan coaching klinik ini nantinya dapat membuat personil menjadi terampil dalam berkendara, khususnya etika berkendara dalam bertugas di lapangan. Jadi dengan coaching klinik ini diharapkan rekan-rekan sekalian mengingat kembali, menjadi terampil kembali. Bahkan nanti sama keterbatasan anggaran di kita, bahkan nanti bisa menjadi trainer, jadi TOT, ya, jadi pelatih nanti di sana di wilayah. Itu jadi saya berharap dengan coaching klinik ini ya, yang sudah menikmati diri prestasi ya, keterampilannya, termasuk mungkin nanti cara merawat kendaraan Pak Jati, ya. Bagaimana cara merawat kendaraan, karena pengadaan kita ini karena keterbatasan anggaran kan tidak bisa memenuhi seluruh jajaran yang ada dirawat. Harusnya 5 tahun mungkin bisa jadi 10 tahun lumayan. Itu dengan perawatan. Lebih jauh, Brigjen Pol Aan Suhanan juga mengingatkan kepada para peserta coaching klinik, jika kendaraannya mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugas, dengan adanya pelatihan ini, personel diharapkan dapat menjaga serta merawat kendaraan dinas dengan baik. Di akhir kegiatan, Dirgakum turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil PJR dari tiap-tiap jajaran Polda, serta berpesan kepada peserta coaching klinik untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana menimba ilmu guna mendukung pelaksanaan tugas PJR. Dari Tangerang, Tim Liputan, Anti-MC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian seputar lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa dan salam presisi.